kita masuk dalam ibadah jalan salib, mari kita awali dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali ibadat jalan salib yang pertama ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2022. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama melalui tema pemulihan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Tiada kesejahteraan tanpa bumi yang sehat, dan tiada kebaikan bersama tanpa semangat mendahulukan yang paling hina, miskin, dan menderita. Itulah sebabnya keselamatan dan kemuliaan juga hanya bisa tercapai melalui jalan salib, jalan pengorbanan, dan jalan cinta kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu dan meneladan semangat pengorbanannya. Mampukan kami untuk terlibat secara aktif dalam usaha memulihkan kehidupan agar bumi menjadi sehat kembali
dan manusia bisa sejahtera. Itulah amanat Kristus sendiri untuk mensejahterakan manusia melalui pilihan perhatian pada yang miskin papa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan dijatuhi hukuman mati dan menerimanya dengan rela, kendati tidak bersalah, Yesus ingin memberikan pada kita suatu ajaran tentang cinta yang rela berkorban, tentang solidaritas yang paling murni untuk mengalahkan dosa dan maut, dan tentang sebuah penyangkalan diri yang total, walau diperlakukan tidak semestinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Kau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu, demi melawan kuasa dosa dan maut. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan menerima keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, dan harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri, Yesus mengajarkan pada kita bahwa salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tatanya, menjadi tanda tindakan rasa senasib dan bela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin menjadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hati kami untuk berani setia pada sahabat kami, apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan jatuh tetapi bangkit lagi, Yesus ingin memberikan pada kita teladan tentang semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tidak goyah oleh derita sakit dan sengsara. Sebuah kesadaran bahwa berbuat baik tak boleh berhenti, apapun resikonya, seberapapun beratnya kesulitan yang harus dihadapi. Jika kita tak segera bangkit, kita akan terpuruk semakin parah. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kehidupan yang sejati dan memulihkannya saat ini demi kesejahteraan bersama kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, pertemuan Yesus dengan ibunya menjadi penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus-menerus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Yesus dan Maria adalah teladan utama dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Ketika dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu, itulah pertanda bahwa aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bunda-Mu telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin, dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah bantuan Simon dari Kirene menjadi ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina. Sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Simon tak bisa menghindar, ikut memanggul salib hina. Namun nasib buruknya saat itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan.
Yesus sendiri menyebut bahwa kita akan bahagia kalau kita dihina dan diejek ataupun dianiaya karena nama Kristen yang kita sandang. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena kami sering tidak rela membantu sesama yang sedang terpuruk dan bernasib malang. Kami mudah berdalih agar terhindar dari resiko berat dan sulit. Kalaupun membantu kami, suka dengan pamrih menghitung untung rugi. Gerakanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang rela dan tulus. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah Veronika adalah teladan keberanian yang tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh risiko. Namun balasan rahmat Tuhan pastilah jauh lebih besar sukacitanya. Wajah Tuhan yang berpeluh kemiskinan kini ada di mana-mana. Mereka butuh kasih sayang Veronika yang tergerak hatinya untuk menyeka wajah mereka dengan belas kasih. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani ambil risiko. Gerakkanlah hati kami, karena kami pun ingin seperti Veronika, tetap berani mengambil keputusan, mengubah wajah penuh duka derita menjadi wajah gembira. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, kejatuhan kedua Yesus tertimpa kayu salib, namun segera bangun lagi, menegaskan suatu teladan kasih yang setia berkanjang sampai akhir. Itulah korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua manusia berdosa, demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya. Ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Kasih kita juga tidak boleh tanggung, setengah-setengah apalagi minimalis. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur tindakan kita pada sesama akan dipakai Allah untuk mengukur kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu.
Anugerahilah kami semangat tidak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dalam derita tetap bisa menghibur, itulah ajaran mulia dari Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Sebab bagi Yesus, manusialah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita manusia. Itulah penghiburan bagi manusia dari Tuhan. Marilah berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu saling menghibur di saat kami dirundung derita dan kemalangan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan ketiga Yesus mengingatkan kita yang juga berulang-ulang sering jatuh dalam dosa. Namun kebangkitan kembali adalah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Itulah semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan beresiko korban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, penanggalan pakaian Yesus menjadi gambaran cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia. Tersiksa badan dan batin, itulah paket komplit derita manusia di dunia. Yesus yang dipermalukan secara lahir dan batin menandakan Ia hadir bersama kita dan seorang diri menanggung segala derita kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami dari balok iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati melihat segala sesuatu dan selalu siap hadir membela martabat kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dipaku dan disiksa di salib, namun tetap mendoakan, itulah teladan pengampunan yang sejati. Tidak ada sakit hati dan dendam, tidak ada caci maki dan umpatan, tak ada keluhan dan gugatan. Yesus mengajar kita bahwa Allah manusia sedang menyerahkan diri secara total. Ia tak pernah memperhitungkan kesalahan manusia, maka kita pun diajak agar tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya kita. Itulah moral Kristen, karena ikut dan mau menjadi Kristus. Karena ikut mau menjadi seperti Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa manusialah Engkau disalibkan. Sampai kini kami masih sering menyalibkan Engkau melalui sesama kami dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki. Kami mudah mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk menjadi rendah hati seperti Engkau dan mampu memulihkan hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Betlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita hening sejenak. Saudara-saudari, memang sudah seharusnya bahwa kebenaran sejati hadir dalam sosok pribadi dan bukan hanya sekedar iman dan teologis. Kebenaran itu sosok yang hidup, berdimensi sungguh Allah, sungguh manusia, terlihat dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah yang sungguh insani, menjadi jawaban tuntas untuk misteri penderitaan dan kematian, dosa, dan keselamatan manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah melalui pemulihan kehidupan di bumi, agar seluruh ciptaan dibaharui dan manusia menikmati kesejahteraan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, keteguhan iman dan semangat taat pada Allah dari Bunda Maria dan ketabahannya menyaksikan kematian putranya mengajak kita percaya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Ia kasihi melalui putranya sendiri yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Kejadian di Kalvari sungguh mengajarkan pada kita bahwa ikut Yesus itu haruslah tuntas, setia sampai akhir seperti Bunda Maria. Kita tak akan pernah lepas dari penderitaan karena kita ikut disalib. Setia ikut sengsara di Kalvari menghantar kita untuk sampai pada kemuliaan Gunung Tabor. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia, menjaga persahabatan dengan Allah
dan dengan sesama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, ini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber kehidupan tidak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang, menyinari seluruh muka bumi. Kini dengan semangat Paskah kita bangkit untuk memulihkan kehidupan, agar bumi yang sedang sakit dan rusak ini menjadi sehat kembali, sehingga membawa manusia dapat mencapai damai sejahtera. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara Putra-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera, dan menyongsong Hari Raya Paskah dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari, saudara umat Allah yang terkasih, setelah kita merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dengan seluruh kesadaran, mari kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Intensi misa sore ini. Yang pertama, permohonan dari keluarga Tiffany Taslim yang hendak mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan perlindungan Santo Yusuf, serta mohon berkat dan kelancaran proses persalinan sore ini. Semoga mama dan anaknya dalam keadaan sehat. Dan yang kedua, permohonan dari keluarga Ibu Mariana Susi yang hendak mengenang 1 tahun berpulangnya Bapak Edi Susanto. Semoga beliau telah beristirahat dalam damai di surga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga. Allah Bapa Maha Mulia, kami mohon tunjukkanlah kerahiman-Mu yang agung atas laku tobat yang telah kami mulai, agar kami kuat untuk menyelesaikannya dengan tekun melalui mati raga yang kami usahakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga? Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah
dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kuhendaki, mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Refren. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Demikianlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita bermati raga, berpuasa dan berpantang, bukan karena kita mengharapkan sesuatu, tetapi kita bermati raga, berpuasa dan berpantang karena ingin bersyukur atas belas kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, betapa kami bersyukur bahwa kami senantiasa mendapatkan kerahiman-Mu. Maka izinkan kami untuk terus belajar dari Putra-Mu yang senantiasa setia untuk memberikan diri seutuhnya bagi kemuliaan-Mu dan bagi keselamatan banyak orang. Maka terimalah juga ungkapan syukur keluarga Tiffany Taslim atas kebaikan-Mu mengabulkan harapan mereka melalui doa. Dan semoga doa-doa kami juga berkenan di hati-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami persembahkan kurban mati raga kami dalam masa prapaskah ini, sambil berdoa agar niat kami ini Kau terima, dan kami pun dikuatkan untuk bermati raga. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang, Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami, orang berdosa ini, dilembutkan dari kesombongan,
dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dan terpujilah Engkau. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu yang telah Kau panggil setahun yang lalu, Bapak Edi Susanto. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian di dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang Ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku,
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, kami mohon, semoga dengan turut serta dalam misteri ini, kami disucikan dari segala perilaku buruk dan layak untuk menerima kesembuhan berkat belas kasih-Mu.
Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus barang sejenak. Tema pengorbanan dari halaman 56. Terpujilah Engkau ya Yesus yang tergantung di kayu salib hina. Ya Tuhan Yesus, Engkau terluka karena dosa-dosa kami. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Salam ya Tuhan Yesus yang juga hadir dalam kurban Ekaristi. Salam ya Tuhan Yesus Kristus, roti kehidupan kami. Mereka yang haus dan menyembuhkan mereka ya Bapak. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkau telah mencurahkan anugerah sakramen gereja dan kasih yang tampak. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, untuk menyelamatkan. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, tadi kita sudah merayakan ibadah jalan salib untuk kembali mengingatkan kita tentang betapa Allah mencintai kita. Dalam jalan salib, tidak hanya Tuhan kita yang menderita, tetapi ibunya dan Allah Bapa yang mencintainya.
Allah Bapa sebenarnya tidak tega melihat putranya harus mengalami penderitaan akibat ulah manusia. Allah Bapa sebenarnya tidak tega melihat putranya tercabik-cabik dalam kehinaan. Allah Bapa tidak pernah tega melihat putranya merintih kesakitan. Tetapi seolah-olah kita merasakan bahwa Allah tidak peduli. Padahal sebenarnya Allah sangat peduli. Karena dengan jalan demikian, umat manusia yang harusnya dihukum, akhirnya mengalami penebusan. Maka saudari-saudara terkasih, masa Prapaskah adalah masa di mana kita bersyukur bahwa kita akan terus selalu diingatkan bahwa Allah mencintai kita dan Dia akan selalu hadir untuk kita. Karena itu mari kita sejenak di dalam doa kita masing-masing, sebelum kita gabungkan dalam doa bersama, kita bersyukur atas rahmat penebusan yang hari ini kita terima melalui Ekaristi. Mari hening sejenak dan berdoalah secara pribadi. Berdoa, namun pandangilah Dia. Pandanglah Dia yang saat ini hadir di depan mata kita. Dia yang maha kuasa, yang hadir dalam kerendahannya, dalam wujud sebuah roti. Pandanglah dan berdoalah kepadanya. Tuhan tahu derita hidup kita. Tuhan tahu salib yang kita bawa. Tuhan sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita bagaimana setia untuk membawa salib, berkorban bagi orang-orang yang kita cintai, agar semua mengalami keselamatan. Maka belajar dari Tuhan kita yang rela berkorban. Mari bersama-sama kita gabungkan doa kita dengan doa dari buku halaman 58. Doa untuk memiliki semangat berkorban. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hati-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Sakramen Maha Kudus ini, kami Kau ingatkan akan peristiwa lambung-Mu yang ditikam dengan tombak, yang mencurahkan air dan lambang sakramen-sakramen gereja.
Tariklah kami ke dalam sumber cinta-Mu, yaitu hati-Mu yang Maha Kudus. Engkau kini hadir dan membuka kekayaan hati-Mu, agar kami tidak hanya mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami juga belajar daripada-Mu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Dengan cinta-Mu itu, kami juga memiliki cinta yang sejati kepada Bapa dan kepada sesama kami yang terwujud dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Mari kita kidungkan Madah Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab putroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadah pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari mempersiapkan hati kita menyambut berkat sakramen Maha Kudus.
Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah. Amin. Amin. Saudara terkasih, ibadah jalan salib, perayaan Ekaristi dan adorasi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.